wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsani Takwim dengan NIM 122705083. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu intelijensia buatan yang diampu oleh Bapak Jumadi. Di sini saya akan memproses dataset, yaitu dataset berupa karakter huruf Braille yang saya download dari Kaggle. Nanti saya akan proses dengan metode CNN pada kode lab berikut. Nah, kode lab ini sudah saya import eh, ke GitHub saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan tersebut di GitHub. Nah, adapun untuk menunjang pemrosesan model CNN dengan dataset yaitu berupa huruf Braille, diperlukan beberapa dependensi. Dependensi yang digunakan itu ada beberapa. Di sini dependensi yang pertama saya menggunakan NumPy sebagai fundamental untuk numerical komputasi. Selanjutnya Matplotlib, yaitu digunakan untuk membuat statistik, animasi, dan interaktif visualisasi yang digunakan untuk plotting data, image, dan graph. Selanjutnya Pillow. Pillow ini digunakan untuk imaging library atau PIL, yaitu digunakan untuk image processing capabilities seperti opening, manipulasi, dan saving image. Selanjutnya yaitu ada TensorFlow. TensorFlow ini merupakan salah satu library yang dikembangkan oleh Google untuk memproses uh, data seperti deep learning ataupun neural network. Selanjutnya itu ada Patlib untuk membuka uh, datasetnya nanti. Selanjutnya ada widget. Widget ini untuk membuat interaktif widget di Jupyter Notebook. Selanjutnya yaitu ipython.display, itu merupakan function untuk mendisplay beberapa output format termasuk gambar, HTML, dan custom image display objek. Adapun di sini beberapa library lainnya dari TensorFlow untuk menunjang hal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu Braille image-nya ke dalam variabel yaitu Braille image folder, itu merefer data ke dataset. Adapun datasetnya itu berupa gambar. Mungkin di sini saya akan menampilkannya. Contoh salah satu gambarnya. Salah satu gambarnya seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh gambarnya. Nanti di codingan juga saya akan mencoba menampilkan contoh gambar yang akan di training pada model CNN tersebut. Oke, nah ini merupakan contoh salah satu gambar yang di load dari image dataset, merefer ke folder tersebut, di mana image directory-nya dideklarasikan ke dalam path itu Braille image folder. Lalu kita filter, yaitu gambar yang dimasukkan untuk di train itu berupa formatnya JPG. Lalu kita coba menghitung gambarnya ada berapa. Ini maka akan tampil gambarnya itu sekitar 1560 gambar. Lalu kita akan mencoba untuk menampilkan gambar untuk preview gambar yang akan kita train. Dengan kita fix size-nya yaitu sekitar 10 inch kali 10 inch dengan menggunakan iterasi untuk menampilkan gambarnya. Gambarnya seperti ini, contoh salah satu gambarnya. Lalu kita akan cek dulu image dimensinya dengan menggunakan library dari Keras untuk pre-processing image sebelum kita melakukan proses training. Dengan menggunakan simple array untuk menampilkan data dari setiap gambarnya, maka dihasilkan data-datanya itu 255, 255, 255. Lalu kita convert gambar tersebut menjadi grayscale dan dinormalisasi menjadi image-nya menjadi 0,1. Kita deklarasikan dulu image height-nya dan image weight itu 64 Lalu kita akan preprocess image
dengan membuka gambarnya terlebih dahulu dengan merefer parameternya menggunakan ke imgpath lalu di-convert menjadi L atau label. Selanjutnya di resize dengan resize yang sudah dideklarasikan itu 4 dan 4, lalu nanti akan di-convert image ke preprocess array. Itu datanya akan dimasukkan ke array ini, lalu labelnya akan dimasukkan ke label array ini. Lalu dilakukan preprocess image dengan parameternya imgpath dengan data append itu image array, lalu kita masukkan labelnya imgpath.steam sama dengan parameternya 0. Lalu kita deklarasikan lagi isi dari data tersebut merupakan hasil dari np-array dengan parameternya data, lalu label dengan np.array-nya yaitu berupa label. Lalu kita split dataset tersebut sebelum kita masukkan ke model CNN arsitekturnya. Split dataset ini bertujuan untuk agar CNN model dapat membaca seluruh data yang akan kita masukkan. Lalu kita deklarasikan arsitektur CNN modelnya. Di sini ada beberapa layer. Layer pertama yaitu 32, layer kedua ada 64 layer. Lalu ini selanjutnya 128, lalu selanjutnya 256, lalu selanjutnya 512. Dengan max polling dua dimensinya sama, itu 2,2 seluruhnya. Tetapi yang membedakan itu dropout-nya. Dropout-nya itu 0,2, lalu menambah 0,3, 0,4, lalu selanjutnya di akhir dropout-nya 0,5 dengan activation-nya yaitu relu. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan model sequential ini seperti ini. Dengan output shape-nya itu 62, 62, 32. Lalu kita perkecil lagi. Dengan total parameternya yaitu sekitar 2.498.842. Dengan trainable parameternya 2.498.842. Dengan non-trainable parameternya 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa semua parameternya sudah di-train. Itu dengan lalu selanjutnya kita compile modelnya tersebut dengan optimizernya Adam. Lalu loss-nya itu categorical cross entropy dan matriksnya akurasi. Lalu kita data augmentation. Data augmentation ini digunakan untuk image data generator untuk menerapkan augmentasi seperti rotasi, shifting, dan zoom untuk improve model performance dengan data yang terbatas. Jadi setelah data yang tadi di-train, lalu kita akan mencoba train model lagi dengan beberapa skenario yaitu di zoom, diubah, lalu dirotasi dengan function berikut ini. Data augmentation, image data generator, lalu kita rotation range-nya 10, width shift range-nya 0,1, head shift-nya 0,0, terus zoom range-nya 0,1, horizontal flip-nya false, terus fill mode-nya nearest. Lalu data augmentation dengan fit-nya yaitu xtrain yang sudah dideklarasikan di split dataset. Selanjutnya, kita akan mencoba train modelnya dengan mengambil history, model fit, data augmentation dengan parameter xtrain, ytrain, dan batch size-nya itu 32 batch size. Dengan validation datanya yaitu xval dan yval dengan epoch-nya 70. Jadi 70 epoch dideklarasikan di sini. Kita akan coba lihat hasil dari data yang sudah di-train. Pada epoch pertama, di sini ada kegagalan dalam memanggil datanya. Lalu pada epoch kedua, di sini validation akurasinya 0,025, yang dimana artinya masih jauh dari akurasi yang sempurna dengan validation loss-nya yaitu sekitar 0, kita akan lihat validation akurasinya itu akan bertambah seiring dengan epoch-nya bertambah juga.
Maksimal validationnya di sini itu di sekitar 0,99, yang mana artinya dia itu mendekati sempurna 100% dengan validationnya itu 0,03 validation lossnya. Dimana tadi validation lossnya itu 3, dan seiring dengan berjalannya epoch validation lossnya itu mengurang menjadi 0, lalu kita evaluasi modelnya. Evaluasi model dengan parameternya itu model evaluate dengan exval dan yeval. Lalu kita hitung di sini validation akurasinya itu sekitar 99,04%. Proses pembuatan model dari dataset yang telah kita download dari Kaggle itu dihitung sempurna, dihitung sudah selesai. Lalu kita akan mencoba prediksinya dengan menggunakan data yang sudah kita dengan parameter data yang diambil dari dataset Kaggle. Prediction label kita deklarasikan dulu untuk memproses image sebelum kita masukkan ke model. Itu dengan predict model image, dengan image array, dengan preprocess image ini udah dideklarasikan functionnya, kita hanya perlu memanggilnya saja. Lalu kita masukkan beberapa data gambar. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 data gambar yang berbeda. Lalu nanti dia akan menghasilkan prediction letternya berbeda-beda juga karena data yang dimasukkan juga berbeda. Itu ada A, B, C, J, dan Q. Nah, setelah data dipastikan sempurna, kita akan save model tersebut menggunakan convert menjadi JSON. Anda bisa menggunakannya ke model H5 ataupun Keras atau yang lainnya, atau save model tergantung kebutuhan. Lalu kita akan mencoba visualisasi model performance-nya. Kita bisa lihat bahwa model performance-nya ini pada awal-awal training itu loss-nya banyak, sekitar 3,0 pada awal-awal. Pada tahap selanjutnya loss-nya itu mengurang dan validation akurasinya itu bertambah, gitu kira-kira. Selanjutnya kita akan memasukkan gambarnya tersebut untuk kita coba proses dan deploy di Cloudrun. Kita akan mencoba demonya. Oke, ini merupakan link URL model yang sudah kita deploy ke Cloudrun dengan metodenya post. Lalu kita akan memasukkan berupa key-nya yaitu image dengan ininya file. Lalu kita akan masukkan value gambarnya berupa gambar. Lalu kita akan masukkan salah satu datanya. Ini bukan merupakan gambar yang di train, tapi gambar lain. Kita masukkan, lalu kita akan coba send gambarnya. Kita tunggu beberapa saat sehingga model dapat memproses. Proses ini lama karena tergantung di mana kita deploy dan juga performa modelnya tersebut. Sekitar 5 detikan. Nah, hasil dari gambarnya itu tersesuai dengan prediction D. Datanya itu diupload di Google Storage. Itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan pada penjelasan model CNN, yaitu datanya berupa data yang diambil dari Kaggle, dataset Braille. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.